تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ونمد يد العون بحب لنخفف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita itu pada pembelajaran tajwid. Pembelajaran tajwid itu tentang hukum nun, sukun dan juga tanwin. Pertama itu ada izhar halqi. Dan yang kedua itu ada idgham bigunnah, dan yang ketiga ada idgham bila gunnah. Kemudian yang keempat ada itlaq, dan terakhir ada ikhfa hakiki insyaallah. Ya. Jadi kita masuk untuk pembahasan kita yang pertama. Itu tentang izhar halqi. Ya. Itu pengertiannya apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar, itu ada hamzah, ha, ain, ha, dha sama huruf qa. Maka dia dibaca dengan jelas tanpa ada dengung. Nah, gimana caranya bacanya seperti ini? Seperti contoh yang ada di bawah ini. Man jelas ya. Man jadi bukan bacanya man itu beda. Dan dia tanpa ada dengung. Ya, jelas. Man pada antara antum membaca ini, ya, membaca yang di depan. Siapa yang membaca? Saya. La yakhshawna ahadan illallah. Illallah. Ulang-ulang. Wa la yakhshawna ahadan illallah. Wa la yakhshawna ahadan illallah. Insyaallah bentar. Masyaallah. Ya, siapa lagi pengen baca? Saya Ustaz. Oke, silakan Zaki, silakan dibaca. Innallaha latifun khabir. Ya, Masya Allah, ahsan saya Zaki. Halqi, ya, ini dibaca dengan jelas seperti yang dibacakan oleh teman antum tadi. Oke, kita akan menuju yang kedua, yaitu adalah idgham bigunnah. Idgham bigunnah yaitu dengan dengung. Yaitu apabila nun, sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunnah. Apa hurufnya? Itu ada ya, nun, waw, dan juga mim. Bacanya dengan dimasukkan ke huruf idgham bigunnah. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Ya, yang didengung adalah may, didengungkan ya. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Ada yang pengen baca, yang mau baca? Saya. Oke, Hilmi. Kharaja minha khaifan yataraqqab. Oke, Masya Allah. Sampai mana yang dengung? Yang empat. Oke, ketika tanwin bertemu dengan huruf. Iya. Oke, santai ya, Hilmi. Sekarang siapa lagi yang pengen baca? Oke, Irfan. Silakan Irfan. Jauh saya guna. Oke, Masya Allah. Dan Irfan.
Oke, sekarang kita masuk yang ketiga. Itu adalah idgham bila gunnah. Ya, itu adalah idgham yang dibaca tanpa gunnah. Berbeda dengan idgham bigunnah. Nah, ini adalah lawannya. Ya. Jadi apabila nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, yaitu hurufnya adalah lam dan juga ro. Gimana cara bacanya? Yaitu dengan tanpa gunnah. Ya. Contoh, wa allawistaqamu. Jadi bacanya itu wa allawistaqamu tanpa gunnah. Bukan caranya bukan. Atau wa allawis, bukan juga. Ini cara bacanya wa allawistaqamu. Seperti itu. Atau kita lihat contoh yang lain, ya. Milladunka rahmah. Ya, ingat dibaca tanpa gunnah. Dia hanya dimasukkan ke huruf idgham bila gunnahnya. Di sini hurufnya adalah nun sukun bertemu dengan huruf la yang bertasydid. Jadi cara bacanya milladunka rahmah. Oke, siapa yang sekarang pengen membaca? Ya, Yusuf, silakan Yusuf. Nah, Ibaratan liulil absar. yang mananya yang dikatakan idgham bila gunnahnya Yusuf? Marbuta yang tanwin bertemu lam yang bertasydid. Oke, santai ya Yusuf. Sekarang ada lagi yang pengen baca? Siapa? Oke, silakan Reza. Yusqawna mir rahiqim mahtum. Oke, yang mananya yang dikatakan dengan idgham bila gunnahnya? Nun sukun bertemu ro yang bertanda tasydid. Oke, bentar ya Reza. Seperti yang penjelasan teman antum tadi, yaitu tentang idgham bila gunnah, dibaca tanpa gunnah atau tanpa dengung. Ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4, yaitu adalah iklab. Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Khusus untuk yang iklab, ya, dia hanya hurufnya ba, hanya satu. Ya, maka cara bacanya dia diubah menjadi mim dengan gunnah. Ya, contoh, fi dhalalin ba'id. Dikatakan dengan iklab, yaitu ketika ada tanwin bertemu dengan huruf ba, itu huruf iklab, ya, maka dia dibaca dengan dengung, ya, seperti yang Ustaz baca tadi, fi dhalalin ba'id, seperti itu membacanya. Oke, atau contoh yang lain, ini ya, min makanin ba'id. Oke, sekarang siapa lagi yang pengen membaca? Ada lagi? Oke, Faisha silakan. Alimun bidatis sudur. Oke. Mananya dikatakan iklab? Mim yang berharokat domah tain bertemu dengan ba. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Itu adalah ikhfa hakiki. Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, ya. Huruf-hurufnya itu ada 15. Maka cara membacanya yaitu dengan disamarkan. Contoh, wa ifatan. Jadi yang dibaca dengan sama-sama, ya, yaitu ketika nun sukun bertemu dengan huruf to, ya, maka dia didengungkan. Wa ifatan. Siapa yang pengen baca? Oke, Ria, silakan Ria. Fiha kutubu qayyimah. Oke, yang mananya ikhfa? Huruf ba yang berharokat domatain bertemu
huruf Q. Oke, asal saya ya Allah bentar. Sekarang siapa lagi yang pengen membaca? Oke, silakan Evan. أأنذرتهم أم لم تنذرهم Oke, siapa lagi pengen membaca? Ya, silakan. إذا دكت الأرض دكا دكا. Seperti yang kita pelajarin barusan ya, tentang hukum nun sukun dan juga tanwin, kita akan mempelajari tentang hukum izhar dan juga hukum idgham bila gunna, idgham bi gunna, iklab dan juga ikhfa hakiki. Sekarang kita akan masuk ke latihan. Ya, seperti yang antum lihat, ya, kita akan masuk ke surat Al-Humazah. Saya pengen antum menyebutkan hukum-hukum apa saja yang ada di dalam surat ini seperti yang telah kita pelajarin. Oke, dari ayat yang pertama. Dari ayat yang pertama. Siapa yang pengen? Dewa. Dengarkan. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang pertama kamu baca, di situ ada berapa hukum yang telah kita pelajarin. Ada 2 hukum. Yang mana aja? Yang wailul sama humazatil. Oke, baik. Pada ayat yang kedua, ya. Pada ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Dari ayat yang kedua yang Ustaz baca, Ustaz pengen bertanya kepada Hafiz. Apa hukum bacaan yang ada pada ayat yang kedua? Idgham diguna pada kata malau wa anjada. Oke. Dengarkan. Kalla layum. Apa hukumnya? Regan? Ikhlas Pak. Oke, bentar. Ada ayat yang ke-9. Saya pengen yang membaca siapa ya? Zaki. Fi ayatin mumaddadah. Fi amadin itu terdapat dal yang berharakat kasratain atau tanwin bertemu dengan huruf mim yang bertasdid. Apa hukumnya, Zaki? Hukumnya idgham diguna. Oke. Alhamdulillah kita telah selesai mempelajari nun sukun dan juga tanwin ya. Seperti yang telah kita pelajarin, ada izhar halki, idgham bi gunna, terus ada idgham bila gunna, iklab dan juga ikhfa. Ada yang telah kita pelajari bersama-sama dan juga tadi kita telah memberikan contoh baik dari Ustadz maupun juga dari antum. Alhamdulillah semua bisa menjawab dengan baik dan juga dengan membaca yang bagus. Alhamdulillah ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini aja. Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanallah.